Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Miftahul Fikri MPDI, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Zahida Salama selaku moderator dari kelompok 5 bersama kedua pemateri yaitu Syifa Maulina dan Yosi Amanda akan menyampaikan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad dan dikenal sebagai Khalifah Rasulullah yang ketiga. Memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Pada masa Rasulullah masih hidup, Utsman terpilih sebagai salah satu sekretaris Rasulullah sekaligus masuk dalam tim penulis wahyu yang turun dan pada masa kekhalifahannya dibukukan secara tertib. Utsman juga merupakan salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan Nabi sebagai ahlul jannah. Utsman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay. Utsman bin Affan lahir di Taif pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ibunya adalah Urwah dan ayahnya adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Selain dikenal sebagai khalifah yang dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang yang paling pandai. Setelah Utsman bin Affan masuk agama Islam, beliau telah memberikan perubahan yang besar bagi agama Islam, salah satunya dalam karyanya yang paling fenomenal dan prestasinya yang terbaik adalah menyatukan gaya bacaan atau qiraah Al-Quran semua umat Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat munculnya berbagai gaya bacaan Al-Quran atau qiraah yang bermacam-macam lantunannya, terutama disebabkan oleh karakteristik tulisan Kufi yang membingungkan. Kufi itu kaligrafi bahasa Arab tertua. Lanjut. Yang kedua ada pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Pada tanggal 29 Zulhijjah 23 Hijriah atau 6 November tahun 644, Utsman dibaiat dan mulai mengemban tugasnya pada 1 Muharram 24 Hijriah. Pengangkatan ini adalah permusyawaratan dewan. Utsman bin Affan menduduki amanah sebagai khalifah berusia sekitar 70 tahun sampai 82 tahun pada masa pemerintahan beliau. Bangsa Arab berada pada posisi permulaan zaman perubahan. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam ke tanah Arab. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang tersentuh syiar agama, akses perekonomiannya semakin mudah didapatkan, sedangkan masyarakat telah mengalami proses 3 transformasi dari kehidupan bersahaja menuju pola hidup masyarakat perkotaan. Sistem pemerintahan Utsman pada dasarnya tidak berbeda dari pendahulunya. Dalam pidato pembaitannya, Utsman menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Utsman pun bersikap adil seperti halnya Khalifah Umar. Sejak awal pemerintahannya, Utsman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya. Ia pun memberikan keleluasaan kepada pemuka-pemuka kaum muslimin untuk keluar dari Madinah. Kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan pendahulunya. Lanjut. Selanjutnya ada pembagian wilayah otonomi. Untuk administrasi pemerintahan di daerah, Utsman mempercayakan kepada seorang gubernur secara penuh untuk setiap wilayahnya. Adapun gubernurnya yang pertama di Mekah itu ada Nafi bin Abdul Haris al-Hudha. Yang kedua itu di Taif ada Abu Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Yang ketiga itu di San'a
ada Ya'la bin Munbih. Yang keempat itu Dijan, ada Abdullah bin Abi Robiah. Yang kelima di Bahrain ada Utsman bin Abi al-Ash al-Thaqafi. Yang keenam di Kufah ada Al-Mughirah bin Syu'bah al-Thaqafi. Yang ketujuh di Bashrah ada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Yang kedelapan di Damaskus ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kesembilan di Hims ada Amir bin Sa'ad. Yang kesepuluh di Mesir ada Amr bin al-Ash. Selanjutnya, kedudukan gubernur. Di samping sebagai pemerintahan daerah, gubernur juga sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin ekspedisi militer, penetap undang-undang, dan pemutus perkara yang dibantu oleh khatib atau sekretaris, pejabat pajak, pejabat keuangan, dan pejabat kepolisian. Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syuro. Majelis ini memberikan saran, usul, dan nasihat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting. Tetapi keputusan terakhir berada di tangan khalifah. Selanjutnya ada perluasan wilayah dan masjid. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam bertambah dengan dikuasainya Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Undulus, Siprus, Persia, dan Tabristan. Dia juga telah berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Romawi ketika Utsman bin Affan naik sebagai khalifah. Yang pertama disampaikan kepada kaum muslimin adalah rencana perluasan Masjid Nabawi. Utsman menambah perluasan masjid secara besar-besaran. Pemerintahan Utsman juga berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga berhasil membangun jalan-jalan, jembatan, dan juga masjid. Selanjutnya yaitu pembukuan Al-Quran. Yang paling monumental atau yang paling dikenang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi perluasan wilayah secara besar-besaran yang membuat adanya perbedaan pembacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Dari itu, Huzaifah mengusulkan kepada Utsman supaya memperbanyak dan menyalin Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian dikirimkan kepada beberapa wilayah kekuasaan kaum muslimin. Pada awalnya, perbedaan bacaan di kalangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan sahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diakui. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perbedaan ini semakin meruncing. Bahkan sampai-sampai terjadi percekcokan atau perdebatan antara guru dan muridnya. Setelah mendengar laporan tersebut, Utsman bin Affan mengutus orang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah. Hafsah adalah istri Rasulullah. Jadi Al-Quran pada masa Abu Bakar itu dititipkan kepada Hafsah. Dan Utsman meminjamnya untuk diperbanyak. Dan ia membentuk panitia menyalin Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan 3 orang anggotanya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Setelah selesai, lembaran-lembaran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Kriteria penyalinan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan menetapkan Al-Quran yang disalinnya adalah mengosongkannya dari titik dan harokat. Tujuannya, karena ketika pada masa Rasulullah tidak melarang adanya perbedaan pembacaan dialek. Bahkan Rasulullah pun mengajarkannya sesuai dengan dialek masyarakat yang ada. Akan tetapi, karena perselisihan
dari guru dan muridnya tadi hingga Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat Al-Quran yang tidak ada titik dan harokatnya, karena untuk menampung lebih dari satu qiraat yang berbeda yang dijadikan sebagai pengambilan Al-Quran pada saat itu hingga sampai sekarang. Yang kedua, tidak menuliskan sesuatu kecuali ayat Al-Quran yang dibaca Nabi. Karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak para sahabat yang masih mencampur adukan ayat-ayat yang sudah dimansuh. Nah, ini berkaitan dengan poin ketiga, yaitu mengabaikan ayat yang bacaannya telah dimansuh. Dan yang keempat, yaitu mencakupkan pada satu bahasa saja dalam penyalinan, yaitu bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Yang kelima, yaitu mengurutkan Al-Quran sesuai yang datang dari Nabi, yaitu urutan yang dikenal sekarang ini. Karena pada masa Utsman bin Affan, banyak para sahabat yang tidak mengurutkan Al-Quran sesuai dengan yang dibawa Jibril kepada Nabi. Dan yang terakhir, mengosongkannya dari syarah dan tafsir yang telah ditulis oleh para sahabat di sela-sela ayat, karena banyak para sahabat yang menafsirkan Al-Quran, tetapi ayatnya itu bukan Al-Quran. Namun, mereka anggap sebagai ayat Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang tidak memenuhi kriteria penyalinan Al-Quran yang diberikan Utsman bin Affan ini, itu diadakan pembakaran besar-besaran untuk menghindari terjadinya perbedaan baik dari bacaan dan untuk menyeragamkan pembacaan Al-Quran umat muslim. Yang terakhir yaitu penyebab berakhirnya kekuasaan Utsman bin Affan. Tahun pertama merupakan tahun pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sedangkan pada periode kedua, 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Tindakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat banyak pejabat dari kalangan keluarga khalifah ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat muslim, terlebih dari mereka yang dipecat dari jabatannya tanpa alasan yang jelas. Banyaknya para bawahan khalifah yang melakukan banyak penyimpangan dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Walid ibnu Uqbah yang pernah melaksanakan sholat subuh 4 rakaat karena dalam keadaan mabuk, dan lain sebagainya. Detik-detik pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak yang berakhir pada pembunuhan. Alasannya karena mereka merasa tidak puas akan kepemimpinan Utsman bin Affan yang kurang tegas dalam memilih gubernur dan menetapkan gubernur di wilayah-wilayah. Yang kedua, karena persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah yang turut memperlemah kekuatan Utsman dan memprovokasi kelemahan Utsman. Yang ketiga, karena lemahnya karakter kepemimpinan Utsman yang turut pula menyokong khususnya dalam menghadapi gejala pemberontakan. Mengingat kepribadian Utsman yang sederhana dan lemah lembut, yang sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerintahan, terlebih dalam kondisi kritis. Pada kondisi yang demikian, dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini yang tidak dimiliki oleh Utsman pada beberapa kasus. Ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain, meskipun musuhnya sendiri yang membahayakannya. Sikap tersebutlah yang mendorong pihak-pihak yang tidak menyukai Utsman bin Affan melancarkan aksinya atau maksudnya, dan hingga pada akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, dan berarti berakhir pula kekhalifahan Utsman bin Affan. Kematian Utsman bin Affan ini menjadi awal mulanya perpecahan Islam yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh kelompok berikutnya. Terima kasih dari saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.